Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nur Bariani Sada and I'm from third semester English Education Madrasah Islam. Every time we communicate, we are not aware that we have used the science or applied science of language. Likewise with linguistics in using English, especially we use it. Linguistics itself has several branches. From several branches of linguistics, namely the science of language, there are branches of linguistics that are often juxtaposed, namely the pragmatic and semantic linguistic branches. And this time, I will discuss about semantics. Semantics is a branch of linguistics that examines meaning, and the meaning studied by semantics is context-free meaning. There are meanings that are lexical and some are grammatical. Oke, jadi semantics adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Makna yang diteliti oleh semantik itu adalah makna yang bebas konteks. Makna itu ada yang bersifat leksikal dan ada yang gramatikal. Oke, this time I will discuss the types of semantics. First is structural semantics. Structural semantic system from the view of structural linguistics pioneered by Saussure. The structuralists argue that every language is a system, a unique structural relationship consisting of units called structures. The structure is incarnated in elements on the form of phonemes, morphemes, words, phrases, clauses, syntax, and discourses which divide them into phonological, morphological, syntactic, and discoursive studies. Oke, yang pertama adalah semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjamah dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Okay, the second is semantic logic. Semantic logic is a branch of modern logic that deals with symbolic concepts and notations in language analysis. Semantic logic examines the system of meaning seen from logic as a place in mathematics, which refers to the word study of meaning or interpretation of teaching, especially those formed in logical system which are concepts or called semantics. Oke, yang kedua ini merupakan semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada pengajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dipeduk dalam sistem logika yang oleh karena disebut semantik. Yang tiga adalah semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentang waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Semantic analysis. In semantic analysis, language is unique and has a close relationship with the culture of the speaking community. So, an analysis result in one language cannot be used to analyze another language. Contohnya, penutur bahasa Inggris yang menggunakan kata rice pada bahasa Inggris yang mewakili nasi, beras, gabah, dan padi. Kata rice akan memiliki makna yang berbeda dalam masing-masing konteks yang berbeda, dapat bermakna nasi, beras, gabah, atau padi. Semantics relations with other social science level. In contrast to other levels on language analysis, semantics is a branch of linguistic science that has a relationship with social sciences
such as sociology and anthropology, even with philosophy and psychology. First, semantics and sociology. Semantics is related to sociology because it is often found that the use of certain words to say something can mark the identity of the group of speakers. Yang pertama adalah hubungan antara semantik dan sosiologi. Semantik berhubungan dengan sosiologi dikarenakan seringnya dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata tertentu untuk mengatakan sesuatu dapat menandai identitas kelompok penuturnya. Contoh, penggunaan atau pemilihan kata cewek atau wanita akan dapat menunjukkan identitas kelompok penuturnya. Kata cewek identik dengan kelompok anak muda, sedangkan kata wanita terkesan lebih sopan dan identik dengan kelompok orang tua yang mengedepankan kesopanan. And second, semantics and anthropology. Semantics is considered to be of interest to anthropology because analysis of the meaning of a language through the choice of words used by its speakers will be able to promise partial classification of the cultural life of its speaker. Yang kedua adalah semantik dan antropologi. Semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi dikarenakan analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan dapat menjanjikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Contohnya, penggunaan atau pemilihan kata ngelih atau lesu yang sama-sama berarti lapar dapat mencerminkan budaya penuturnya. Karena kata ngelih adalah sebutan untuk lapar bagi masyarakat Yogyakarta, sedangkan kata lesu adalah sebutan untuk lapar bagi masyarakat daerah Mojokerto. Okay,